tadi untuk konsep dari integral atau definisi integral sendiri sebenarnya yang pertama itu anti turunan, kemudian yang kedua itu merupakan perhitungan luas. Jadi perhitungan luas itu dapat dituliskan dalam bentuk integral ya, dengan membagi partisi, kemudian menghitung luasnya masing-masing, kemudian dijumlahkan ya, kemudian dilimitkan ketika n-nya menuju tak hingga. Jadi ada kaitannya, ada limit, turunan, kemudian ini integral, itu semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi saling urut-urutan. Nah, di sini kita masuk ke integral tentu ya. Nah, di integral ini ada integral tentu dan integral tak tentu. Kalau integral tentu itu batasnya sudah kita ketahui ya. Sebagai contohnya misalkan nah ini ya, integral tentu berarti dari A sampai B ya. Jadi di simbol integral ini ada batas dari bawah sampai atas, dari A ke B ya, gitu ya. Jadi integral tentu itu tadi ya, dari A sampai B, jadi batasnya itu tentu. Jadi di sini ada batas yang diketahui di sini. Jadi menghitung luasan yang dibatasi oleh kurva fx dan dibatasi oleh A sama B di sini. Nah, ini untuk definisi integral sendiri ya. Ini penulisan ini merupakan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi di sini menghitung limit itu sama saja seperti menghitung integral itu sama saja seperti menghitung limit ya. Limit dari sigma f delta x di sini ya. Jadi f kali delta x ini merupakan luas ya, kemudian luasnya dijumlahkan, kemudian dilimitkan. Nah, bentuk limit yang seperti ini ya, itu sama saja kita seperti menghitung integral ya. Jadi kalau kemarin turunan itu sama saja seperti bentuk limit, ada limitnya juga ya, menghitung limit. Nah, di integral ini juga seperti menghitung limit juga, limit yang seperti ini ya, gitu. Nah, ini dimana P-nya merupakan selang yang dibagi menjadi beberapa partisi. Di sini dibagi menjadi n partisi. Nah, ini sebagai contoh penghitungan integral ya. Nah, ini menghitung integralnya kalau di sini menggunakan konsep limit yang tadi ya. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal integral di SMA atau SMK, tapi menggunakan langsung aturan integral. Nah, di sini menghitungnya masih menggunakan konsep integral itu sendiri ya. Jadi kita tentukan delta x-nya. Jadi mau dibagi menjadi berapa partisi? Karena tadi di sini dibatasi dari min 2 sampai 3 ya. Di sini ada 5. Nah, 5 ini yang berjarak 5 ini dibagi menjadi n ya. Misalkan per n. Gini, ini delta x-nya. Kemudian x0-nya kan pasti dimulai dari min 2 ya. Kemudian xn-nya pasti dia 3 di sini ya. Nah, n-nya kita masih belum tahu di sini berapa ya. Nah, di sini kita tuliskan bentuk sigmanya dulu, tapi dengan menuliskan bentuk sigma nanti dia menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian kita limitkan hasil yang tadi sigma, kita limitkan n-nya menjuta hingga menjadi 35/2. Nah, ini merupakan sifat dari integral yang dituliskannya. Bentuknya kalau misalkan kita punya integral A sampai B itu sama saja kita integral dari min dari B min A. Jadi batasnya dibalik tapi diberi tanda min di sini ya. Nah, kemudian ketika integral dari A sampai B itu sama dengan integral dari A sampai A, itu sama saja berarti hasilnya dia 0 ya. Kemudian ada pola yang lainnya juga bahwa integral A sampai B itu sama saja seperti ini ya, hanya penulisan fx dx, ft dt, fu du, yaitu sebenarnya hanya perbedaan simbolnya saja. Nah, di sini ada yang namanya teorema dasar kalkulus 1. Jadi ketika kita menghitung integral tentu dengan batasnya A sampai B dari fungsi fx, itu kita bisa menghitung anti turun dari fx-nya ya. Kemudian kita substitusikan b-nya ya. F besar itu kan anti turunan dari F kecil ya. Jadi di sini kita substitusikan B-nya, kemudian dikurangi ketika kita mensubstitusikan A-nya. Jadi FB min FA di sini ya. Nah, sebagai contohnya ini ya. Misalkan kita punya integral dari 0 sampai 1 dari fungsi x kuadrat dx. Jadi kita cari anti turunan dari x kuadrat. Itu ketemunya x pangkat 3/3 ya. Jadi
Di sini pangkatnya ditambahkan 1, kemudian pangkatnya diseperkan di depan ya. Nah, ini nanti saya sampaikan di aturan setelah ini ya. Itu yang biasa mungkin yang kalian gunakan untuk menghitung integral. Jadi di sini ketika sudah menentukan anti turunannya, karena batasnya 0 sampai 1, kita substitusikan batas atasnya dulu 1. 1 disubstitusikan ke x pangkat 3 kan jadi 1/3. Kemudian disubstitusikan 0-nya ya, dikurangi 0 pangkat 3 per 3 kan 0. Jadi hasilnya 1/3. Ini penggunaan teorema dasar kalkulus 1 yang tadi ya. Kemudian yang cos ini ya, integral dari cos itu sin x ya. Kemudian batas atasnya disubstitusikan pi/2 dikurangi batas bawahnya sin 0. Hasilnya kan 1 min 0 sama dengan 1. Seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat integral tentu. Jadi ada kelinearan ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu konstanta dikalikan suatu fx ya, ketika diintegralkan k-nya bisa dikeluarkan dulu ya. Kalau penjumlahan juga kita bisa jumlahkan dulu baru diintegralkan, atau diintegralkan masing-masing baru dijumlahkan. Itu sama saja. Begitu juga dengan pengurangannya ya. Kemudian ini untuk penjumlahan selang. Kalau kita punya integral dari a sampai b ya, kita bisa menghitung dipartisi menjadi 2, misalkan dari a sampai c dan ditambah dari c sampai b, dimana c-nya ini pastinya berada di antara a sama b ya. Kemudian sifat perbandingan di sini ya, ketika fungsinya f kurang dari g, kalau diintegralkan juga pasti integral f kurang dari integral g ya. Kemudian ada sifat keterbatasan di sini ya. Kalau misalkan kita punya fungsi yang berada di antara m kecil dan m besar, kalau diintegralkan pasti mereka berada di antaranya juga ya. Nah, ini rumus-rumus integral yang mungkin biasa sering kalian gunakan ya. Yang paling sering itu yang nomor 2 ini ya. Pangkatnya, integral dari x pangkat n itu pangkatnya ditambahkan 1, kemudian di 1 per pangkatnya ditambahkan 1 ya. Ini sering banget digunakan ya untuk di fungsi yang polinomial atau yang x pangkat-pangkat ya. Nah, ini yang lainnya juga. Nah, selanjutnya ada integral tak tentu ya. Nah, kalau integral tak tentu ini bedanya di sini batas dari integralnya tidak ditentukan ya. Jadi hanya menghitung integral dari suatu fungsinya saja. Jadi batas si x-nya itu tidak ada di sini. Tapi untuk menghitung integralnya ya. Gitu. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya teknik pengintegralan dengan substitusi ya. Kalau integral substitusi di sini ya, intinya mungkin hampir sama seperti di aturan rantai di turunan ya. Itu dengan memisalkan sesuatu, kemudian sesuatu itu sebenarnya berada di dalam si fungsi itu gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung ke contoh saja. Nah, misalkan di sini saya punya integral dari 1 per x pangkat 3 min 2 dari dx. Kemudian nah, di sini ya. Kita ambil ini ya. Kalau bentuk seperti ini kan kalau langsung diintegralkan cukup sulit ya. Jadi tidak bisa menggunakan langsung sifat aturan integral yang tadi di slide-slide sebelumnya. Jadi di sini yang di dalam akar saya misalkan U. Jadi U di sini itu pemisalan saja ya. Jadi pemberian nama. U-nya ini bisa diganti dengan huruf yang lain ya. Bisa diganti dengan huruf yang lain. Berarti di sini U sama dengan 3x min 2 ya. Nah, kemudian kita turunkan du per dx ya. Hasilnya 3. Kemudian du-nya kita ini dx-nya kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi du sama dengan 3 dx. Dengan kata lain dx-nya itu sama dengan 1/3 du ya. Kemudian pemisalannya tadi ini ya, yang u 3x min 2 dan kemudian dx-nya 1/3 du disubstitusikan lagi ke bentuk yang soalnya. Jadi diganti dalam bentuk u. Otomatis yang 1 per akar 3x min 2 ini menjadi 1 per akar 2 ya. dx-nya diganti yang ini ya. Ya, ini digunakan. Nah, setelah seperti ini ya, u-nya kan jadi pangkat min setengah ya. Nah, ini tinggal diintegralkan sesuai dengan aturan pengintegralan ya. Jadi nanti kalian ketika ketemu sama soal-soal integral seperti ini, langsung menggunakan aturan integral tidak apa-apa ya. Kalau yang menggunakan konsep yang menggunakan limit yang tadi di awal saya jelaskan, itu mungkin cukup dipahami saja, dan konsepnya integral itu seperti itu gitu. Jadi kalian pahami dan ingat-ingat tentang konsepnya ya. Untuk perhitungannya kalian bisa langsung gunakan aturan integral. Ya, ini
tadi ya, jadi hasilnya. Nah, jangan lupa di sini karena batasnya itu tidak diketahui, jadi di sini ditambahkan contoh konstanta. Beda ketika yang integral tentu tadi batasnya ada, itu berarti tidak ditambahkan c ya, atau konstanta itu tidak perlu. Tapi kalau yang integral tak tentu ini perlu ditambahkan konstanta yang disimbolkan dengan huruf c. Ya, berikut ini latihan untuk integral dengan menggunakan metode substitusi. Di sini misalkan saya punya integral 5x kuadrat min 18 pangkat 7 dan 15x kuadrat dx ya. Jadi ingat lagi bahwa integral itu merupakan antiturunan atau dia sebenarnya perhitungan luas suatu daerah yang dibatasi oleh fungsi. Nah, fungsinya kalau di nomor 1 ini ya, fungsi yang 5x pangkat 3 dan seterusnya ini ya. Ini fungsi yang membatasi. Nah, ini karena batasnya dia tidak diketahui, berarti ini termasuk integral tak tentu ya. Nah, di sini karena kita menggunakan metode substitusi, kita misalkan u itu sebagai 5x pangkat 3 min 18. Jadi yang di dalam kurung ini saya misalkan sebagai u ya. Kemudian u ini saya turunkan terhadap x, jadi ketemunya du per dx ya. Ketemunya ini, kemudian saya tuliskan dalam bentuk dx sama dengan jadi seperti ini ya. Nah, karena kita tadi memisalkan u nya ini, sehingga untuk soal yang nomor 1 saya bisa tulis kembali ya dengan mengganti 5x pangkat 3 min 18 nya sebagai u, sehingga di sini u pangkat 7 dan 15x kuadrat dikalikan dx nya diganti ini tadi ya, dx nya diganti ini ya, jadinya du per 15x kuadrat. Nah, di sini bisa dicoret ya yang ini, sehingga tersisa integral u pangkat 7 du ya. Nah, di sini berarti pengintegralan terhadap u, sehingga dengan menggunakan yang aturan pangkat kita bisa gunakan di sini ya. Berarti pangkatnya ditambah 1 jadi 8, kemudian koefisiennya menjadi 1 per pangkat yang tadi kita ditambahkan 1 kan 8, jadi 1 per 8 ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sini ya, u nya kita tuliskan kembali ke bentuk yang awal, karena kita tadi misalkan u nya 5x pangkat 3 min 18, saya tuliskan lagi di sini seperti ini ya. Jangan lupa ini juga sebenarnya ada plus c ya, karena ini merupakan integral tak tentu ya. Nah, itu nomor 1. Begitu juga dengan nomor 3, nomor 2, sorry. Di sini saya misalkan itu u sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x min 2 ya. Kemudian saya turunkan menjadi du per dx di sini ya. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk lain menjadi seperti ini. Nah, kemudian saya bisa tuliskan juga dalam bentuk dx sama dengan du per 3 dikalikan 5x kuadrat plus 1 ya, ini. Nah, kemudian kita tuliskan bentuk integral yang nomor 2 ke bentuk yang mengandung u, karena tadi kita sudah memisalkan u seperti ini ya, sehingga bentuknya menjadi ini ya, 5x kuadrat plus 1 yang di dalam akar menjadi u. Jadi akar u dx nya diganti ini ya, dx nya diganti ini ya, du per 3 kali 5x kuadrat plus 1. Nah, di sini kita bisa coret yang ini ya. Nah, ini ya, sehingga sisanya akar u ini ada sepertiga ya, sorry, di sini ada sepertiga ya, sepertiga akar u du ya di sini. Jadi di sini pangkat akar u ya bisa dituliskan menjadi bisa dituliskan sebagai bentuk pangkat menjadi u pangkat setengah ya. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat pangkat juga di integral ya. Pangkatnya ditambahkan 1 jadi 3 per 2, kemudian di 1 per 3 per 2 ya koefisiennya. Nah, karena 1 per 3 per 2 bisa dituliskan menjadi ini ya. Di sini kita bisa hitung di sini jadi 2 per 9. Nah, sedangkan u nya yang tadi kita kembalikan ke bentuk semula menjadi 5x pangkat 3 plus 3x min 2 dipangkatkan 3 per 2, dan tidak lupa di sini ditambahkan c suatu konstanta ya. Jadi maaf tadi ini kurang sepertiga ya. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan metode substitusi ya. Jadi idenya di sini kita memisalkan ya bagian dari fungsi yang akan diintegralkan ya. Nah, tipsnya ya, triknya di sini pilih bagian fungsi yang ketika diintegralkan dia bisa menghilangkan suku yang lain ya. Nah, misalkan tadi nomor 1 ya, nomor 1 ini ketika diturunkan
hasilnya kan 15x² ya. Ini akan menghilangkan suku yang lain yang ada di bagian fungsi yang diintegralkan ya. Ini kan ada 15x², jadi nanti dia bisa hilang sehingga tidak ada lagi variabel x ketika sudah memisalkan menjadi bentuk u ya. Jadi tersisa u du di sini ya. Nah, kalau nomor 2 ini saya misalkan di dalam akar ya. Jadi nanti ketika yang u ini saya turunkan ya, hasilnya kan ada 3 dikali 5x² plus 1. Nah, ternyata di sini bisa menghilangkan suku yang lain yang ada di fungsi yang diintegralkan di sini gitu ya. Nah, kemudian ujungnya di sini hanya muncul u du. Jadi variabel x-nya tidak muncul karena tadi sudah ada hilang ya, terhilang di sini ya, tercoret ya di sini. Nah, ini nanti walaupun kita sudah bentuknya u semuanya, tapi ketika sudah selesai mengintegralkan, kembalikan lagi bentuk u-nya ke dalam fungsi yang tadi dimisalkan di awal ya, seperti itu. Itu untuk penggunaan metode substitusi ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba ya. Nanti silahkan coba masing-masing atau bisa diskusi dengan teman-temannya. Ketika ada kesulitan atau ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan ya, bisa ditanyakan lewat diskusi di WA ataupun di Google Meet ketika jam perkuliahan nanti ya. Seperti biasa, silahkan dicoba dulu ya. Nanti kalau misalnya belum mencoba, agak susah kalau misalnya nanti ada penjelasan tentang soal ini gitu ya. Jadi kalau mencoba kan bisa lebih tahu, oh ini saya bisa, ini saya belum paham gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung gitu ya. Oke, mungkin untuk kali ini penjelasan videonya cukup sekian dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan ya atau disampaikan di forum diskusi ya. Jangan malu-malu dan jangan sungkan. Saya ingatkan sekali lagi ya, tetap selalu nyimak dan mencoba latihan-latihannya gitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.